Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi tentang tema 1, yaitu terkait pada pembelajaran IPA yang tertera pada tema 1 subtema 1 tentang vegetatif. Tetap semangat anak-anakku sekalian ya, meskipun kita sedang ada musibah yaitu COVID-19, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Kita harus tetap ekstra untuk belajar ya, supaya kita semua dapat materi dan kita tidak tertinggal pada materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam boleh mengikuti Bapak, dan bagi yang non-muslim silakan berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk yang Muslim, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, dilanjut dengan berdoa belajar. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang vegetatif ya. Pada materi yang sebelumnya kalian sudah mencatat tentang bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan, tentang generatif ya. Nah, sekarang kita ke vegetatif ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya, secara vegetatif. Kita bisa simak di sini ya anak-anakku sekalian ya. Simak dengan baik penjelasan dari Bapak ya. Jika nanti ada yang kurang jelas atau tidak jelas, kalian nanti bisa boleh tanyakan langsung ke Bapak ya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ya, di sini Bapak sudah menampilkan beberapa contoh gambar ya. Ada gambar bawang merah, kemudian ada cara mencangkok, kemudian ada okulasi ya, atau menstek ya, seperti itu. Bapak di sini sudah menyiapkan gambar ya. Nah, sebelum kalian menebak-nebak itu apa sih Pak? Itu apa sih cangkok Pak? Itu apa sih okulasi Pak? Itu apa sih bawang Pak? Ya, kita simak selanjutnya ya. Pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini ya, secara definisi perkembangbiakan vegetatif ini terjadi tanpa adanya perkawinan ya. Jadi pada tumbuhan vegetatif ini kalian harus garis bawahi bahwa vegetatif ini tanpa adanya perkawinan, berbeda dengan generatif ya. Ingat, berbeda dengan generatif. Jika vegetatif ini tak kawin atau tanpa adanya perkawinan. Kemudian pada perkembangan vegetatif ini terjadi pada dua bagian. Ada secara alami maupun secara buatan. Jadi pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dibedakan menjadi dua. Ada yang secara alami, Bapak ulangi lagi ya, maupun buatan ya. Kemudian di sini vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif alami terjadi
tanpa bantuan manusia. Ya, kita bisa simak di sini. Kalau vegetatif alami berarti memang alami ya, tidak dibantu dengan apa-apa. Memang pada dasarnya pada perkembangbiakan vegetatif ini dilaksanakan oleh tumbuhan tersebut secara perkembangbiakan vegetatif alami ya. Yuk kita simak. Apa saja sih vegetatif alami atau perkembangbiakan vegetatif alami? Di sini ada bagian-bagiannya dan jenis-jenis tumbuhan apa saja ya yang berkaitan dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama ada tunas, kemudian umbi lapis, kemudian umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan juga spora. Ya, ini adalah bagian dari perkembangbiakan vegetatif secara alami, ya. Kemudian di sini kita melihat tunas. Tadi Bapak sudah sebutkan ya, sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu. Tunas. Ya, di sini Bapak kasih contoh nih, tuh ada pohon pisang ya. Ada pohon pisang. Bagaimana cara dia berkembang biak secara alami? Kita lihat di sini. Tunas adalah tumbuhan yang muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh pada tumbuhan tunas ini biasanya kita dapat temukan ya, ada tumbuhan pisang, kemudian tebu, bambu, dan juga tumbuhan suji. Ya, banyak ya. Tapi memang Bapak di sini mencontohkannya sedikit saja ya. Nanti kalian bisa lihat, yang penting ciri-cirinya kalian paham apa itu tunas ya. Tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ada pohon pisang ya, ada tebu, ada bambu ya, gitu. Kemudian yang kedua ada umbi lapis ya. Umbi lapis ini sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Ya, tumbuhnya di mana? Di dalam tanah secara alami. Tunas pun sama ya, secara alami ya. Contohnya apa nih kalau umbi lapis? Umbi lapis ini terdapat contohnya yang sehari-hari kita bisa lihat ibu kita ketika ibu kita memasak, kalian melihat di situ ada bawang merah. Nah, itu berarti termasuk umbi lapis. Kemudian bawang putih juga termasuk umbi lapis, dan juga bawang bombay ya. Biasanya kalian tuh kalau yang sering beli beli martabak ya, itu ada bawang bombaynya tuh yang besar ukurannya ya, itu juga termasuk dalam umbi lapis ya. Kemudian ada juga umbi batang loh ya. Apa itu umbi batang ya? Nah, ada gambarnya nih, kalian bisa lihat ya. Ya, pada umbi batang ini merupakan batang yang menggembung dan tumbuh dalam tanah, sama seperti umbi lapis. Tapi beda. Beda. Ini sebutannya aja umbi batang ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya tuh lihat di gambar tuh, siapa yang suka makan kentang. Nah, berarti kalau yang suka makan kentang dia pencinta makanan kuliner umbi batang ya. Kamu makan umbi batang ya? Itu apa, kentang misalnya, seperti itu. Tidak masalah ya. Yang penting apapun kalian bisa tahu, contohnya ternyata kentang ya, Pak. Iya, kemudian ubi jalar ya. Ubi ya. Karena pada jenis tumbuhan ubi batang ini mereka terdapat di dalam tanah ya. Seperti itu. Kemudian umbi akar. Tadi ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar nih. Beda lagi, tidak sama dengan umbi batang dan juga umbi lapis. Umbi akar itu apa sih, Pak? Umbi akar ini merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya. Jadi dia berbentuk umbi, tapi di situ disimpan cadangan makanannya, ya.
Apa saja contohnya tuh, lihat pada gambar yang Bapak sajikan. Bapak kasih satu contoh ya saja ya gambarnya. Di situ ada tumbuhan wortel. Kemudian apalagi? Lobak dan juga singkong ya. Awas, hati-hati. Pak, singkong kan kayak batang. Batangnya beda dengan akar ya. Kalau pada umbi akar ini mereka merupakan fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan ya dalam akar, makanya disebut umbi akar ya. Beda dengan umbi batang yang tadi umbi lapis ya, seperti itu. Itu adalah umbi akar. Kemudian geragi. Nah, baru dengar ya namanya, atau kalian sudah paham atau kalian sudah tahu. Geragi. Geragi ini apa sih, Pak? Ini adalah salah satu jenis tumbuhan vegetatif ya. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah ya. Ini Bapak kasih contoh nih, stroberi nih. Kelihatannya nikmat sekali ya. Iya. Pohonnya ini menjalar dia. Pohon stroberi itu ada yang di tanah, ada yang ditanam di atas, kemudian di pagar ya. Dan juga rumput teki ya. Itu nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya, rumput teki itu seperti apa ya di rumah masing-masing ya. Ini adalah geragi, adalah salah satu termasuk tumbuhan vegetatif secara alami ya. Perkembangbiakannya ya, bukan secara alami. Pak, emang udah ada itu mah Pak? Bukan, tapi secara perkembangbiakannya yang secara alami. Kemudian akar tinggal ya. Akar tinggal ya. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah ya. Berbeda dengan geragi. Kalau geragi tadi bisa di luar tanah ya, ataupun menjalar di atas, di dalam ya. Bisa kalau geragi, tapi kalau akar tinggal ini khusus dia di dalam tanah. Contohnya apa, Pak? Nih, contohnya nih. Contohnya yaitu kunyit ya. Nanti cek di rumah, kira-kira mamah kalian punya nggak bumbu dapur kunyit? Mah, coba mah mau lihat mah, kunyit kayak gimana sih mah? Nah, itu adalah akar tinggal. Kalau nggak punya kunyit gimana Pak? Ada jahe, ada lengkuas ya, banyak ya, bumbu-bumbu dapur terutama ya, seperti itu. Kemudian ada juga vegetatif, perkembangbiakannya secara alami, yaitu jenisnya adalah spora ya. Spora ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan ya. Ini spora nih, tuh contohnya spora tuh ya. Contohnya lumut dan tumbuhan paku. Ini bisa sering kita temui, biasanya ada di genangan-genangan air. Kemudian ya biasanya ada di sekitaran rumah kalian juga ada ya, biasanya tumbuhan paku. Di sekolah juga ada ya, di sekolah juga ada tumbuhan paku, banyak ya gitu. Nah, itu adalah salah satu jenis-jenis tadi yang Bapak sampaikan, vegetatif, perkembangbiakan secara alami. Sekarang Bapak akan menyampaikan perkembangbiakan vegetatif buatan. Siapa yang buat? Nah, ini biasanya yang buat adalah manusia ya. Itu karena biasanya manusia sangat kreatif ya. Bisa memberikan sebuah ide atau gagasan ya, sehingga di sini muncul ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang dibuat oleh manusia. Apa sih definisinya ya? Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia dengan tujuan untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi ya gitu. Karena semakin banyak akalnya ya, banyak idenya, di sini manusia pun berpikir ya, bisa atau tidak sih dibantu dengan cara perkembangbiakan tumbuhan. Ternyata ada secara vegetatif buatan. Jadi vegetatif itu tadi Bapak sampaikan, ada vegetatif secara perkembangbiakannya secara alami, ada juga vegetatif perkembangbiakannya secara vegetatif buatan ya. Yuk kita simak lagi, apa saja sih vegetatif buatan. Nah ya, di sini Bapak sampaikan beberapa
jenis-jenisnya ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Itu yang pertama ada cangkok atau stek batang. Kemudian stek daun, merunduk, kemudian juga ada yang tempel ya. Barangkali di rumah kalian pernah tuh ada yang mencangkuk pohon mangga, atau wah kalian lihat tuh, Pak, itu di pohon kok ada seperti bungkusan. Nah, itu nanti kita bisa lihat ya. Itu salah satu juga perkembangbiakan buatan atau vegetatif buatan ya, yang dibuat oleh manusia ya. Kalian juga bisa dan mampu untuk membuatnya ya. Yang pertama yaitu cangkok. Ya, tadi yang Bapak sambutkan ya. Yang pertama adalah cangkok ya. Apa itu cangkok ya? Tuh lihat gambarnya. Gambarnya kalian bisa lihat ya. Tuh ya, lihat, kalian bisa lihat gambarnya dari mulai tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 hingga akhirnya memiliki akar ya, dan tumbuhan itu dapat dilestarikan ya. Apa itu dengan cara cangkok? Apa sih Pak cangkok? Dengan cara mengupas kulit batang ya. Tuh lihat nomor 2, itu dikupas kulitnya. Pakai apa Pak? Pakai pisau ya. Dan membungkusnya dengan tanah ya, tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut ya. Nah, itu tadi di bagian nomor 2 kalian bisa lihat tuh. Pertama kan batangnya 1 ya. Ini batang nomor 1 ini belum diapa-apain, baru dikasih titik, dimana nanti kita akan memotong ya. Memotong kulit batang. Ingat, kulit bukan batangnya ya, kulitnya. Nah, dilihat pada contoh nomor 2. Kemudian kulitnya dilepas tuh ya, atau disingkirkan tuh, kulitnya dipotong. Dilihat nomor 3 ya. Setelah itu baru diberikan tanah, kemudian dibungkus ya gitu. Nah, itu adalah cara untuk mencangkok ya, cara untuk mencangkok ya. Apa saja sih Pak jenis tumbuhannya yang bisa dicangkok? Banyak ya, sangat banyak, karena tumbuhan ini ribuan bahkan jutaan ya gitu. Jadi sangat banyak yang bisa dicangkok, tapi biasanya kebanyakan kalau di kalangan masyarakat kita itu kebanyakan tanaman buah yang banyak dicangkok ya, karena memang untuk konsumsi pada manusia ya, jadi dibutuhkan banget ya, seperti itu. Contohnya di sini ada pohon rambutan, ada pohon mangga, dan pohon jambu air ya gitu. Itu adalah tumbuhan menggunakan vegetatif secara buatan ya. Oke, lanjut ya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif batang, yaitu jenisnya ada lagi, yaitu stek batang ya. Tuh kalian bisa lihat contohnya tuh ya, di stek ya. Kemudian kalian bisa lihat gambarnya ya, dengan cara memotong bagian tumbuhan ya. Nah, ini biasanya tanamannya yaitu singkong dan juga bunga sepatu ya gitu. Jadi menggunakannya dengan cara stek batang ya. Kemudian stek daun. Nah, ada juga stek daun. Tadi kalau stek batang ada, stek daun juga ada. Dengan memotong daun tanaman secara horizontal dan membagi 3 bagian ya, yaitu bagian atas daun, bagian tengah daun, dan bagian bawah daun. Panjang steknya ya sekitar 8 sampai 12 cm ya. Contohnya ada begonia dan juga cocor bebek tuh, yang cocor bebek tuh. Ini Bapak ambil contohnya ya. Kemudian merunduk, ada juga merunduk ya, jenisnya ada juga yang merunduk secara buatan ya, dibantu nih sama manusia ya gitu, dengan cara membenamkan bagian batang ya, batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Bisa langsung tuh, jadi ini batang nih, misalnya tumbuhan agak sedikit dibenamkan nih sampai ke nyentuh tanah ya. Biasanya bisa tuh, contohnya merunduk itu ada stroberi dan bougainville. Tadi stroberi juga ada ya secara alami ya, ini kan secara buatan ya. Jadi vegetatif ini perkembangbiakannya yang tak kawin ya, ingat, yang tak kawin ya, seperti itu.
Kemudian ada lagi tempel. Bisa apa ditempel? Bisa tumbuh ya. Dengan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ada, atau okulasi dengan cara menempel. Ya, dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon ya yang bermata tunas dari batang atas ya pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasa diambil dari batang bawah ya, dari batang bawah tuh yang ngambilnya. Kamu hati-hati jangan sampai salah ngambil ya, jangan langsung dipotong aja kulitnya ya, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contohnya apa? Jeruk, durian, rambutan, bisa juga ya dengan cara okulasi ya, atau dengan cara ditempel. Ya, itu adalah beberapa bagian-bagian dari jenis-jenis vegetatif secara buatan ya. Gitu. Jadi kalian tetap semangat di rumah. Jika kalian ingin, mungkin di rumah kalian punya tanaman, ada yang secara vegetatif alami, ada jenisnya, kalian bisa lihat masing-masing di rumah ya. Terima kasih banyak ya anak-anakku ya. Tetap semangat belajar di rumah. Pokoknya kalian tetap harus semangat jadi anak-anak yang hebat, yang pintar ya. Jangan keluar rumah ya anak-anakku ya. Tetap jaga prokes kalian di dalam rumah saja ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Sekali lagi Bapak mohon maaf bila mana ada penyampaian Bapak yang kurang ya. Banyak kalian gali informasi ya. Gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari Bapak sekali lagi Bapak minta maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.